masuk neraka, di mana orang-orang yang masuk neraka itu berbagai komunikasi, ya, berbagai sikap, berbagai bentuk reaksi yang menjadi pelajaran bagi kita untuk merefleksikan kira-kira apa yang dilakukan orang itu di dunia ini, ya, supaya kita terhindar dari mungkin kita masuk neraka tapi tidak tahu apa penyebabnya, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu pernyataan yang tegas. Dia tidak akan beriman pada Al-Quran dan tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini termasuk orang-orang yang mungkin ateis, ya, tidak percaya pada di dalam situasi yang dijelaskan dalam surah Saba ayat 35 dan seterusnya, ada orang yang posisinya kuat, ya, ada orang yang posisinya lemah, ya. Saya contohkan saja bagaimana posisi orang kuat itu mengakibatkan yang posisi lemah itu tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu supaya kita sadar, sekecil apapun apabila kita berpuasa, jangan sampai saya contohkan ya, misalnya kita mau ke airport, ya, mungkin kalau kita sholat subuh, ya, di rumah, mungkin cukup waktu kita sholat subuh, kemudian kita panggil taksi, ya. Nah, kalau seandainya kita perkirakan bahwa dalam perjalanan itu kita menyebabkan si sopir taksi itu tidak sholat atau sholat lambat sekali, ya, kita sampai ke airport baru bisa sholat, ya, maka mungkin lebih baik kita lebih awal, ya, kira-kira setengah jam, ya, sehingga dalam perjalanan ke airport itu kita dengar azan, ya, dan kita ajak sopir itu sembahyang dulu. Itulah contoh supaya kita, karena kita berkuasa, bisa memarahi sopir itu karena dia tidak melaksanakan tugasnya. Saya sering bertanya kepada sopir itu, kalau kebetulan naik Grab atau naik Bluebird, ya, tanya tuh, akibat dia menjadi sopir itu bisa saja terlambat sholatnya, bisa saja lewat, ya. Maka kita menggunakan itu, perasaan seperti itu, menghindari, ya, kita menjadi orang yang dicontohkan kuat, ya, sehingga ada perdebatan antara yang kuat dengan yang lemah, ya. Mari kita lanjutkan. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an
wala billadzi baina yadayhi. Ini tegas sekali ya, bahwa dia tidak akan percaya kepada Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Berbeda kalau kita yang beriman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kita percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya ya. Kalau orang ini tidak percaya. Walau tara idz zalimun, dan jika kamu ketika orang-orang zalim itu, dirubah ini zalim, idz zalimun, tadi orang kafir, muqufuna inda rabbihim, dan jika kamu dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Yarji'u ba'duhum ila ba'din qaul, membalikan kata-katanya. Artinya kalau bahasa Indonesianya mencoba dia membalikan situasi. Ya. Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul, perkataan-perkataannya. Yaqulul ladzi nastud'ifu, mereka orang-orang yang lemah sebagai pengikut ya, ya. Lilladzi nastakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Tentu orang ini orang yang kuat ya, gitu ya. Seandainya laula antum lakunna mu'minin, kalau tidak karena kamu ya, kira-kira ya, kami tentulah menjadi orang mukmin. Karena berkuasa bisa saja karena kekuasaan sehingga menghalangi orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban agamanya, dihalangi dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Bisa saja karena diancam diberhentikan, karena seperti negara-negara komunis itu nggak ada waktu sholat, nggak ada ya. Bagi mereka itu buang-buang waktu. Nah, itu. Kalau kita bekerja pada mereka, tentu harus patuh kepada yang berkuasa, gitu ya. Dia balikan tuh. Seandainya kalau tidak karena kamu, kami jadi orang mukmin. Jadi ini yang lemah ngomong. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, qala alladzina istakbaru, yang menyombongkan diri, lilladzina istud'ifu, bicara kepada orang yang lemah tadi, anahnu sadadnakum alal anil huda, apakah kami menghalangi kalian atas petunjuk?
ba'da idza'akum, ketika datang kepada kalian petunjuk itu. Jadi kalau seandainya baca Quran ya, simpel aja, akibat kita dihalangi untuk membaca Quran, yang lemah ngomong, seandainya kami bisa baca Quran, tentu kami jadi orang mukmin. Nah, tapi karena tidak baca Quran, maka jadilah seperti ini, masuk neraka bersama-sama, gitu ya. Mereka berkata, anahnu sadarnakum, menghalangi kamu, anil huda ba'da izza'akum bal kuntum mujrimin. Bahkan kalian yang berdosa, yang zalim. Ini karena sudah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, baru mereka berusaha menghindar. Ya. Tapi sudah terlambat. Bagi kita sekarang itu dijadikan pelajaran. Jadi Quran itu menceritakan masa yang akan datang, waktu di akhirat nanti. Ya. Nah, untuk kita itu jadi renungan. Jangan sampai kita terlibat di dalam perdebatan tersebut. Karena kita sudah masuk neraka itu, ya. Sama-sama masuk neraka. Wa qala alladziina istud'ifu, bicara lagi orang yang lemah tadi, pengikut, lilladziina istakbaru, kepada orang-orang yang membanggakan diri, bal makrul lail, bahkan tipu daya kamu malam dan siang hari, maksudnya sepanjang umur. Itu maksudnya sepanjang hari, ya. Sudah tidak bisa lagi. Ini menggambarkan sungguh-sungguh tuh. Siang hari, malam hari juga tidak bisa, ya. Bal makrul laili wan nahar, karena tipu dayamu pada malam dan siang hari, izamurunana, kalian menyuruh kami, ya, agar annakfuru billah, agar kami ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang kadang-kadang tidak terasa kita, ya. Oleh karena situasinya bertahap-tahap, ya. Mula-mula mungkin kita sulit, tidak difasilitasi, ya, mencari tempat ibadah, bisa. Terus dipersulit dengan ketatnya waktu, nah, gitu ya. Itu masuk tipu daya mereka. Wa naj'ala lahu andada, dan kami menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, seolah-olah kita menjadi syirik, ya. Takut, nah, mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi bisa saja orang yang pada posisi lemah itu lama-lama menjadi pengikut, menjadi pendukung terhadap kemungkaran itu. Itulah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilansir dalam surah Furqan, ya, ayat 43 dan surah 45
lupa saya, ayat 23. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsu, ya gitu. Jadi dia jadi pengikut, jadi pendukung, ya. Wa asarrun nadama, ya. Dan mereka mengatakan penyesalan, ya. Lamma ra'aul azab, ketika mereka melihat azab, ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat seperti ini memberikan kesadaran kepada kita untuk waspada dan hati-hati, ya, sehingga terhindar dari musibah yang seperti ini. Karena banyak sekali cerita-cerita Al-Quran itu menggambarkan situasi. Jadi ada yang kemarin saya contohkan, orang yang masuk neraka tidak tahu apa penyebabnya, siapa yang menyebabkan, siapa yang menjadi faktor. Maka dia bertanya, minta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kami siapa dua makhluk ini, jin dan manusia, yang menyebabkan kami masuk neraka. Bayangin deh, karena akan kami letakkan kepalanya di bawah kaki kami. Nah, itu situasi demikian itu. Jadi di sana pun timbul rasa keadilan, ya. Wa ja'alnal aghla, dan kami jadikan belenggu-belenggu, ya, diikat, ya. Fi aknak di lehernya, diikat, ya. Ya Allah, mudah-mudahan terhindar kita, ya. Kita lanjut, ya. Di dalam ayat ini ada asbabun nuzul. Ibnu Razin radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari Syam yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apa yang kau ajarkan? Agama tauhid, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki dari Syam itu segera berujar, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa heran, mengapa kau mengatakan demikian? Tidak akan diutus seorang rabi kecuali para pengikutnya adalah kaum yang hina dan miskin. Memang selalu kemiskinan itu yang mengakibatkan pandangan orang, ya, pandangan orang. Jadi mereka melihat pengikut Nabi Muhammad SAW itu orang-orang miskin, gitu, ya. Tidak masuk pembesar-pembesar, orang-orang kaya. Itu sebagai bukti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, ya. Tidak mereka katakan, hal yujzau, tidaklah mereka dibalas kecuali illa ma kanu ya'malu, kecuali sebatas yang mereka lakukan, ya. Saya kira kita selesaikan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan kita dapat
pegangan, hati-hati kalau kita punya kekuasaan walaupun kecil ya, yang mengakibatkan kita membelenggu orang dari ya seperti bulan puasa lah ya. Bulan puasa kalau kita punya pembantu ya, bebaskanlah dia mau sembahyang taraweh, berpuasa gitu ya. Itulah sifat-sifat orang muhsinin ya, selalu mementingkan kepentingan orang lain ya. Saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.